Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurai Sisko Putri dengan NIM 2104536, Program Studi Pendidikan Geografi, mata kuliah Geografi Tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komposisi tanah. Pertama, apa itu komposisi tanah? Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Kedua, komponen-komponen tanah. Pertama, mineral, kedua air, ketiga udara, keempat bahan organik. Pertama, mineral tanah 45%. Mineral di dalam tanah berasal dari pelapukan fisik dan kimia dari batuan yang merupakan bahan induk tanah. Proses pembentukan mineral tanah berasal dari revitalisasi dari senyawa-senyawa hasil pelapukan lainnya atau pelapukan dan mineral primer dan sekunder yang ada. Mineral tanah terdiri dari mineral mudah lapuk seperti piroksen, resisten seperti kuarsa dan ortoklas, sedangkan mineral sekunder didominasi oleh mineral liat dan mineral oksida. Selanjutnya yaitu air. Sebanyak 25%. Kelembaban di bawah tanah menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, air di dalam tanah juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Keberadaan air di dalam tanah adalah akibat kemampuan tanah dalam menyerap air melalui mekanisme kohesi, adveksi, maupun gravitasi. Selanjutnya yaitu udara. Udara di dalam tanah sebanyak 25%. Udara juga terdapat di sela-sela celah atau rongga batuan. Selain itu, udara juga ada di antara partikel-partikel tanah, di antara akar tumbuhan dengan tanah, bahkan di antara akar dengan batu-batuan. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Selanjutnya yaitu bahan organik. Terkandung sebanyak 5%. Tanah adalah tempat dari berbagai macam makhluk hidup tinggal, mulai dari jamur, serangga, alga, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Organisme seperti cacing juga hidup di dalam tanah untuk menguraikan bahan yang bisa menjadi bahan organik. Di dalam tanah, materi organik dapat berasal dari tanaman yang telah mati atau sumber primer, hewan yang telah mati atau sumber sekunder, dan pupuk organik sebagai sumber tersier. Peran komponen penyusun tanah. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. Pertama yaitu partikel mineral, sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. Kedua yaitu udara, untuk pernafasan akar dan organisme tanah. Selanjutnya yaitu air, untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk ke akar, serta untuk sumber makanan organisme di bawah tanah. Selanjutnya yaitu bahan organik. Sebagai sumber makanan, organisme tanah menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.